Kami dari Panti Kemah Besalom mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sahabat yang baik, senang sekali di momen Natal ini untuk kita bisa belajar meneladani Yesus ya. Bagaimana Yesus datang memberi contoh bagi kita untuk kita bisa berbagi kasih. Dan hari ini kita bersama dengan Oma di Besalom ya. Iya, kita mau berbagi kasih di tempat ini. Iya, kita bersyukur ada di sini ya bersama oma-oma ini. Dan kita percaya ketika kita berbagi kasih, Tuhan ada di tengah-tengah kita ya. Amin ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan sia-sia nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Shalom Oma. Shalom semuanya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan yang mencari mendapati, dalam dikau terang tetap. Cakrawala membunyikan hormat padamu Yahud, bintang-bintang sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah, laut dan sungai turutnya ramai-ramai soraknya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih Spesial Natal. Tema kita, Natal adalah penggenapan janji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan jawaban bagi kita semua ya. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur kau mengingatkan kepada kami bahwa Natal adalah penggenapan janji Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dan kami terima ini, kami boleh menerima penggenapan janji-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita.
lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yesaya 9 ayat 7, demikian firman Tuhan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Puji Tuhan, ayat ini luar biasa sekali ya. Iya. Di momen Natal ini kita diingatkan supaya hari-hari ini kita jangan takut. Amin. Ya mama, jangan takut ya. Sebab Yesus Kristus telah diberikan untuk kita sebagai Mesias untuk menggenapi nubuatan-nubuatan dari para nabi, yaitu Nabi Yesaya, sebagai Sang Juru Selamat yang memiliki tanggung jawab kekuasaan yang penuh di bahunya, yang dinamai yang baik, ahli strategi yang luar biasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Amin ya, amin ya. Sehingga di dalam Yesus kita sudah menjadi ciptaan yang baru, Amin. dengan identitas yang baru sebagai putra-putrinya Allah, dan sudah menyatu dengan Yesus sebagai mitra kemenangan Yesus. Itu ada di 2 Korintus 2 ayat 14. Oleh karena di momen Natal ini hidup kita harus menyatu dengan kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan, supaya kita tidak takut dalam menghadapi semua masalah. Amin ya, sebab kita percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan yang luar biasa, ahli strategi yang luar biasa, penasihat yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu sudah ada di dalam kita. Amin. Amin. Katakan sudah ada dalam kita. Sudah ada dalam kita. Tinggal di dalam kita. Tinggal dalam kita. Hidup di dalam kita. Hidup dalam kita. Dan menyertai kita. Amin ya. Amin ya. Jadi di momen Natal kita harus percaya dan mendeklarasikan bahwa Yesus sebagai Mesias adalah Tuhan yang luar biasa, wonderful. Tuhan yang hebat dan yang sanggup menjadikan segala sesuatu yang buruk menjadi baik, kutuk menjadi berkat, yang sakit disembuhkan, dan yang mati dibangkitkan. Amin. Ya, nah kemudian Yesus sebagai Mesias adalah penasihat yang ajaib atau wonderful counselor, ahli strategi yang luar biasa ya. Dan dikatakan di sini juga Yesus adalah menyertai kita, yang memberikan kepada kita nasihat, strategi-strategi supaya kita dapat mengalami terobosan-terobosan dan kemenangan dalam setiap masalah yang kita hadapi, dan membawa kita berjalan dalam kemenangan dan sampai kepada destiny kita ya. Amin ya. Lalu kita juga percaya dan mendeklarasikan bahwa Yesus sebagai Mesias adalah Tuhan yang perkasa, the mighty God, yang akan berjalan di depan kita dan berperang untuk kita, untuk membuka pintu-pintu kemenangan, pintu-pintu mujizat, dan pintu-pintu janji Tuhan, sehingga kita dapat hidup dalam kemenangan dan menggenapi rencana Tuhan. Amin. Amin Nah, ya. penting banget nih menggenapi rencana Amin, Tuhan ya. menggenapi rencana Tuhan. Dan Yesus sebagai Mesias adalah Bapa yang kekal, the Father of eternity, yang mengasihi, yang mengayomi, yang menjamin, yang memelihara, yang akan bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan kita dan kebutuhan kita. Sebagai Bapa akan mendidik kita menjadi anak-anaknya yang dewasa, yang bijaksana, berintegritas, dan dapat menjadi berkat. Ya, amin. Sangat amin ya. Ya. Oleh karena itu di momen Natal ini hati, pikiran, perasaan, dan emosi kita harus tenang ya. Amin ya, dan terus ada dalam damai sejahtera. Sebab kita percaya
bahwa Yesus sang Raja Damai, the Prince of Peace, akan memenuhi dan menjaga hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera. Sehingga kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang membuat kita dapat sepakat dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin, ya. Dikatakan jadilah tenang. Jadilah tenang. Jadilah damai. Jadilah damai. Ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Lukas pasal 1 ayat 69 sampai dengan yang ke-70. Demikian firman Tuhan. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Natal adalah penggenapan nubuatan dan janji Tuhan yang sudah difirmankan oleh Tuhan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Bahwa Mesias akan lahir dan datang dari keturunan Daud yang akan menjadi tanduk keselamatan dan membawa keselamatan bagi umat manusia supaya dibebaskan dari dosa. Amin. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Natal adalah penggenapan janji Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Dia adalah Yesus, sang juru selamat. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih Spesial Natal. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih Spesial Natal. Dengan tema Natal adalah penggenapan janji Tuhan. Amin. Nah, hari ini spesial bersama dengan kita adalah Mas Heru Yohanes ya. Halo Mas Heru. Halo Mas Heru. Ya, Tuhan berkati, senang sekali ya bisa datang di sini ya. Nah, Mas Heru ini punya pengalaman yang luar biasa sahabat yang baik ya. Mas Heru ini dulu sempat ngamen ya katanya di jalanan gitu ngamen, ya. ya. Nah, kemudian sampai akhirnya bisa menyelesaikan sekolah S1. Wah, ini luar biasa ya. Silakan Mas Heru. Waktu lagi dulu ngamen gimana ya? Dari dulu ngamen itu karena saya tinggal sendiri. Ya, waktu itu sebelum saya ngamen saya itu tinggal sama mama dan mama itu kerja sebagai pembantu rumah tangga di Luar kota begitu ya? Satu komplek di rumah Bu Haji dulu. Pada suatu cerita mama saya itu ditawarin untuk kerja di luar kota, itu di Pekanbaru. Nah, tanpa pengetahuan saya, mama saya itu kayak ninggalin saya sendiri di rumah. Oh, jadi mama pergi bekerja, terus Mas Heru seperti ditinggal sendiri. Dari keluarga berapa bersaudara Mas Heru? Dari keluarga itu saya 7. Oh, 7 bersaudara. Mas Heru anak yang keberapa? Anak pertama. Oh, anak yang pertama. Oh, jadi ditinggal semua. Tinggal semua ya. Nah, waktu itu kemudian Mas Heru akhirnya kepikiran untuk jadi pengamen atau bagaimana? Waktu itu ya yang ada di pikiran saya ya cari makan aja sih buat diri sendiri. Harus berjuang lah. Berjuang untuk diri sendiri ya. Jadi ya saya ngamen. Pada saat saya ngamen di jalan sana, ada ketemu satu teman lama saya. Oh, ketemu teman lama. Iya, dia teman gereja dulu. Waktu itu saya posisinya lagi ngamen dan dia nawarin saya, "Ru, kamu mau gak tinggal di rumah saya?" gitu. Oh, jadi diajak teman itu untuk tinggal di rumah ya? Terus responnya Mas Heru gimana? Respon saya sih sebenarnya nggak mau ngerepotin dia, cuman karena dia juga maksa, dia saya ya ikut gitu. Jadi ketika saya tinggal di rumahnya dia masih punya orang tua dan orang tuanya itu sangat welcome pada saya.
Oh ya. Jadi di keluarga itu diterima Mas Heru Diterima, ya. ya. Tinggal di situ ya. Kemudian Tapi pada suatu saat keluarganya itu hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan saya sehari-hari, tapi tidak dengan pendidikan. iya, pokoknya kehidupan aja untuk cukup Kehidupan, ya. ya. Tapi untuk sekolah, pendidikan juga belum bisa ya. Iya. Waktu itu Mas Heru berberapa? Waktu itu saya umur 13 tahun. Oh, jadi kelas 6 SD ya Kelas kira-kira 6 ya. gitu ya. Iya. Terus kemudian selanjutnya lagi, Karena orang tuanya itu ibaratnya tidak mampu untuk menyekolahkan saya, jadi dia itu mengusulkan saya untuk tinggal di ada ngomong untuk tinggal saya di sini gitu. oh di Besalem ini. Salam, ya, lewat orang gereja. Wah luar biasa, nah sahabat yang baik, ini benar-benar penyertaan Tuhan ya. Iya. Tuhan lagi mau menggenapi janjinya buat Mas Heru ya. Sampai akhirnya Mas Heru bisa sampai di tempat ini karena Natal itu adalah penggenapan janji Tuhan ya. Jadi ini menjadi bukti bagaimana Tuhan menggenapi janjinya pada Mas Heru. Mungkin dari Jadi kamu. dibawa ke sini ya, ke Bait Shalom ini ya, tinggal di sini ya. Iya. Dan kemudian Mas Heru bisa meneruskan hidupnya. Gimana nih? Pengen dengar ceritanya. Ya, jadi keluarga dari teman saya itu ada kenalan satu sama orang gereja dan dia ngusulin saya buat tinggal di sini dan ya Mas Heru sekolah di sini? saya ya Disekolahkan di sini ya? ya Berarti dilanjutkan sekolahnya sampai SMP begitu ya? ya awalnya saya dulu tuh sempat mikir nggak bakal sampai sekarang ini sih. Saya dulu cuma memikir bagaimana saya untuk bisa cukupin sehari-hari aja gitu. Oh, maksudnya nggak kepikir sekolah gitu. Iya. Yang penting kerja aja lah Iya. gitu ya. Bisa nyukupin untuk diri sendiri gitu ya, untuk hidup sendiri. Jadi tapi akhirnya Tuhan buka jalan yang sangat dahsyat. Iya. Katanya Mas Heru sempat diingatkan supaya jangan menyerah, ya. Jangan menyerah, iya. Supaya terus Itu- sekolah itu penting. Iya, itu sebelum saya sidang skripsi, sebelum itu kan saya sempat ada punya kayak namanya anak udah ya kuliah, kadang-kadang punya drop abis kena diomelin dosen. Oh, karena tantangan. Tantangan gitu ya. ya, tantangan itu jadi saya ngusulin ke mami bahwa nih saya ke kerja aja gimana? Mami bilang harus lanjutin dulu sampai lulus. Oh, ini Mami ini maksudnya Bu Ayan. Bu Ayan ya. Oh, iya, iya. Nah, sahabat yang baik, di sini ada namanya Bu Ayan yang menjadi penanggung jawab di sini. Nah, mereka panggilan Mami. Jadi Iya, diingatkan untuk jangan nyerah begitu ya. Iya. Puji Tuhannya ada orang-orang yang bisa mensupport seperti itu. Iya, iya. Nah, waktu kamu dalam masa-masa itu, apa yang kamu rasa sulit? Kamu merasa sekolah itu jadi menyelesaikan itu jadi berat atau bagaimana? Enggak sih, saya cuma saya menganggap itu sebuah karunia Tuhan sih. Ya, karena Iya. sampai sekarang Tuhan masih menyertai saya, ya sampai saya lulus ini, gitu. Iya. Nah, kalau begitu sekarang kita bisa lihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya ya dalam Iya. kehidupan Buhi Mas Heru ini ya. Mas Heru. Luar biasa ya. Nah, Iya. akhirnya sampai selesai dari S1. Nah, sahabat yang baik, kita bisa melihat perjalanan Mas Heru yang sebetulnya tidak mungkin ya bisa sampai selesai sekolah seperti ini ya. Nah, Iya. dari Mas Heru sendiri ada ini nggak, ada pesan nggak? Tentunya mungkin ada orang-orang yang seperti Mas Heru ya, mengalami situasi seperti ini, akhirnya menyerah, nggak mau sekolah, ada seperti itu. Mungkin Mas Heru bisa ada pesan. beri pesan atau bisa- mimpi atau cita-cita dan pesan dari Iya, yang pertama Mas gini Heru. deh, mimpinya dulu, cita-citanya. Mimpinya dulu deh, Kan udah selesai nih Iya. kuliahnya. Kuliahnya, Apa nih, mau S1-nya ya. cita-citanya apa mimpinya? Mimpi saya sih sebenarnya awal ingin cari pekerjaan dulu. Oh, cari pekerjaan. Ya, yang kedua sebenarnya saya itu punya talenta bermain musik dan saya itu Oh, bisa main musik? saya itu suka dari dulu tuh suka pengen banget, bahkan saya waktu belajar sama ada dulu mimpi namanya Ko Erik. Dulu saya belajar musik dari dia, sampai dia nanya kamu tujuan kamu main musik apa gitu. Saya bilang saya ingin melayani gitu. Melayani. Walaupun tidak melayani di gereja, saya ingin melayani
Iya. Iya, jadi cita-citanya kepingin jadi berkat ya. Iya. Berkat, Layani. Nah, layani. Mas Heru mungkin ada pesan, saya silakan. Apa yang- Ya mungkin Mas Heru bisa kasih pesan gitu ya untuk anak-anak muda generasinya Mas Heru Iya. gitu ya. Kan Mas Heru waktu itu udah menyerah nih. Tapi akhirnya dikuatkan lagi, berjalan lagi. Dan akhirnya sampai kepada penggenapan janji Tuhan untuk supaya Mas Heru, sahabat ya. yang baik jadi diingetin jangan Iya, nyerah nih. jangan nyerah Tuhan gitu mau ya. menggenapi janjinya ya. Amin. Pesan dari saya untuk para penonton dan semuanya, tetaplah berpegang kepada rencana Tuhan, janganlah menyerah apapun tantangannya. Nah, itu aja. Nah, katanya Mas Heru bisa main apa, gitar atau main Main apa? gitar. Gitar. Wah, coba deh nyanyi satu Coba lagu. nyanyi satu lagu, ayo Yo. silakan. Kita mau denger nih Mas. Nah, sahabat yang baik, dulu kan suka di jalanan nyanyi. Iya, ngamen di jalanan ya. Iya. Dulu di jalanan saya belum bisa main musik, saya main. Oh, main kicir-kicir Iya. aja gitu ya. Iya. Oh, sekarang Waktu kalau main kicir-kicir itu kuncinya semua bisa sama tuh, semua kicir-kicir gitu. Hai, sekarang Mas Heru main ya. Ayo, Yuk kita dengar ya. silakan. Mas Heru mau nyanyi lagu apa? Nah, Silakan deh. hidup inilah kesempatan aja. Oh, iya, ini ada kesempatan. Oh, nyanyi ya. Wah. Kita sama-sama ya. Nyanyi ya. Sama-sama nyanyi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Wah, luar biasa. Nah, sahabat yang baik, bukankah indah kalau Tuhan bisa menggenapi janjinya dalam kehidupan kita? Karena gini, Tuhan mau menggenapi janjinya, tapi kita juga harus berespon nih, seperti Amin. Mas Heru. Ya, Mas Iya, Heru ya. Mas Heru ya. Kita juga mau ya, jangan menyerah. Ayo Oma, katakan Jangan menyerah. Amin ya. Terima kasih Mas Terima Heru. kasih Mas Heru. Iya. Ya, sangat memberkati. Tadinya nggak bisa main gitar, sekarang bisa main gitar. Iya. Wah, luar biasa Wah, nih. luar ya. biasa nih ya. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat responnya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Oma Opa, ya. terima kasih. Terima kasih. Ya. Mas Ya. Heru juga terima Mas kasih. Heru, terima ya. kasih. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa Natal adalah penggenapan janji Tuhan. Yang pertama, Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi nubuatan para hamba-hambanya dan nabi-nabinya bahwa Yesus Kristus yang adalah Mesias dan Juru Selamat akan datang dan lahir dari keturunan Daud. Yang kedua, Yesus datang ke dunia menggenapi nubuatan Yesaya bahwa seorang anak telah lahir untuk kita dan diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang ketiga, Yesus datang ke dunia untuk menggenapi janji Tuhan bahwa Yesus akan menanggung semua dosa umat manusia supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih Mas Heru ya. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang takut, sedang khawatir akan masalah atau masa depanmu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, jangan takut dan khawatir akan masa depanmu. Percaya dan serahkan semua ketakutanmu dan kekhawatiranmu kepada Yesus. Saat ini buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Persilahkan Roh Kudus membebaskanmu dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Mari kita datang berdoa kepadanya ya.
Bapa, kami bersyukur pada saat ini oleh karena anugerah Tuhan di momen Natal ini. Kami bangkit, kami tidak takut, kami tidak khawatir, dan kami tidak panik dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan yang ada di depan kami. Kami percaya bahwa di dalam Yesus kami sudah memiliki Tuhan yang luar biasa, penasihat yang ajaib, ahli strategi yang luar biasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Terang Kasih Spesial Natal. Amin. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Hai.